Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam program ibadah online dari YouTube channel saya pribadi, yaitu Jeffrey E. Chandra Channel. Setiap hari Minggu pukul 8 malam saya akan menjumpai Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama merenungkan sedikit sekali dari firman Tuhan, dan kiranya ini boleh menguatkan dan menjadi berkat bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini keadaan tidak menjadi lebih baik. Bukan karena saya memperkatakan yang buruk, bukan karena saya beriman kepada hal-hal yang negatif, tetapi ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi dan kita jalani dalam kehidupan kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Di tahun yang baru 2024 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari di tahun ini, tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus memegang hidup kita. Sekalipun hari-hari tidak menjadi lebih baik, sekalipun hari-hari menjadi lebih berat, tapi bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bukan cuma cakap menanggung segala perkara Bapak Ibu Saudara, tetapi tangan kanan Tuhan akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan-kemenangan yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenyataan boleh katakan bahwa tahun ini tahun yang berat. Kenyataan boleh katakan bahwa tahun ini tidak lebih baik dari tahun yang kemarin. Tetapi dengan iman kita percaya, bersama dengan Tuhan kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi di tahun ini. Apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan pasti kerjakan bagi setiap kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama masuk dalam perenungan singkat ini, saya mau mengajak kita bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kami. Sehingga ketika kami mengalami banyak kesukaran dalam hidup ini, kami tidak punya hak untuk komplain kepadamu Bapa. Begitu juga ketika Engkau panggil kami ikut Engkau tidak pernah menjanjikan langit akan selalu biru. Itu sebabnya kalau hari ini badai tengah mengamuk dalam kehidupan kami, memporak-porandakan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami ini, dalam keadaan seperti itu pun kami tidak punya hak untuk komplain. Karena Engkau tidak pernah menjanjikan langit akan selalu biru. Namun satu hal yang kami syukuri, Engkau menjanjikan kekuatan-Mu bagi setiap kami. Dan kekuatan-Mu itu lebih daripada cukup bagi kami untuk kami menghadapi apapun dalam hidup ini. Karena kami percaya bersama-Mu Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Berkati Tuhan renungan kami saat ini. Biarlah setiap kata boleh Engkau tanamkan dalam hati dan pikiran kami, meteraikan dalam nama Yesus, sehingga menjadi kekuatan bagi setiap kami menghadapi hari-hari yang masih Engkau anugerahi bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita membuka firman Tuhan, Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ke-13. Saya yakin ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita akan merasa tenang menghadapi apapun. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Amin.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak-injak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat yang ke-14-nya. Bapak Ibu Saudara, tadi kita baca di ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi dasar pembahasan kita pada saat ini. Dengan kepak sayapnya ia menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kita melihat bagaimana berbahagia orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Saat ini saya mau mengajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara, untuk mempelajari apa definisi dari kata ketakutan yang sesungguhnya. Sebab tema kita kali ini saya beri judul Buang Belenggu Ketakutan. Nah, pada waktu saya mencoba untuk menelaah definisi dari kata ketakutan, maka saya mendapati definisi dari kata ketakutan dalam kamus dikatakan begini: emosi sedih yang disebabkan oleh bahaya yang akan datang, sesuatu yang jahat, atau oleh ilusi, ataupun sejenisnya. Ketika kita tahu bahwa akan ada bahaya di depan kita, tentu kita merasa ketakutan. Ketika kita melihat sebuah kejahatan, tentu itu menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Bahkan ilusi, artinya apa? Itu cuma bayang-bayang yang kita buat sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan itu seringkali justru membuat kita menjadi begitu ketakutan, dan seterusnya. Maka dari definisi yang saya dapatkan seperti yang dikatakan tadi ini, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang harus kita bawahi di sini. Bahwa seringkali ketakutan itu muncul bukan dari fakta. Makanya tadi ada dikatakan salah satunya dari ilusi. Tetapi ketakutan itu muncul dari kekhawatiran. Kekhawatiran tentang apa? Hal-hal yang jahat, hal-hal yang membahayakan, dan sebagainya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kata ketakutan seringkali dikaitkan dengan kata kekhawatiran. Tidak bisa dilepaskan itu satu sama yang lain. Ketika orang khawatir pasti dia takut. Ketika orang takut pasti dia khawatir. Jadi kekhawatiranlah yang seringkali memanipulasi perasaan kita. Sehingga kita tidak bisa melihat segala sesuatu sesuai dengan proporsinya atau kenyataan yang ada. Kecemasan adalah kata lain dari ketakutan. Orang yang ketakutan pasti cemas. Dan orang yang merasa cemas, ujung-ujungnya pasti ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, khawatir, ketakutan, kegelisahan adalah bentuk ringan dari kecemasan. Adapun kecemasan yang sudah membahayakan, yaitu berbentuk tekanan mental, stres, dan panik. Bapak Ibu Saudara, orang yang sering kali membiarkan kecemasan menguasai hidupnya, maka dia pasti akan mengalami tekanan mental dalam hidupnya. Dia menjadi stres dan panik, Bapak Ibu Saudara.
Ketakutan adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Sama halnya dengan kesedihan, kemarahan, dan seterusnya. Manusiawi. Jadi dikatakan boleh nggak kita rasa takut? Ya nggak bisa, nggak dihindari karena itu memang sangat manusiawi. Nggak ada satu orang pun manusia di bumi ini yang tidak pernah merasa takut dalam hidupnya, siapapun dia. Dan hal itu Tuhan izinkan ada dalam hidup kita untuk menjadi semacam alarm bagi kita. Guna memperingatkan kita akan bahaya yang ada di sekitar kita. Namun Bapak Ibu Saudara, jika rasa takut itu sudah mulai mendominasi hidup kita, maka itu akan berubah menjadi ketakutan. Jadi takut itu boleh, tapi ketakutan itu tidak boleh. Sebab sekali lagi takut itu manusiawi, tapi ketakutan itu adalah bentuk dari belenggu rasa takut itu. Dan manakala ketakutan sudah mendominasi hidup kita, Bapak Ibu Saudara, maka itu sudah menjadi hal yang tidak sehat dan akan terus membelenggu hidup kita. Pada kenyataannya, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya orang-orang jahat saja yang terpenjara. Mereka mungkin terpenjara secara fisik, namun seringkali dan bahkan ada begitu banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, terkadang juga hidup di dalam penjara. Apa maksudnya? Orang-orang yang telah mengaku mengikut Tuhan, pada kenyataannya lebih memilih untuk tetap tinggal di dalam penjara. Bahkan tragisnya, mereka justru menikmati saat tinggal di dalam penjara itu. Penjara apa yang dimaksudkan? Yang seringkali mengancam hidup dan iman seseorang. Salah satunya, yang begitu dekat dengan hidup ini, adalah belenggu ketakutan. Belenggu ketakutan seringkali telah menjadi penjara bagi setiap orang, bahkan orang yang menyebut dirinya orang percaya. Ketika seseorang sedang menghadapi segala sesuatu yang dirasanya tidak aman dan mengancam ketenangannya, maka mereka akan merasa takut dan terjebak dalam ketakutan itu sendiri. Mereka seringkali menebak-nebak atau bahkan membuat rancangan sendiri akan hari esok yang buruk yang akan menimpanya. Padahal setiap orang yang mempercayakan hidup mereka kepadanya dan juga setiap hal yang akan kita hadapi, kita tidak akan pernah menghadapinya sendiri. Tidak akan pernah dia membiarkan kita bergumul sendiri. Bahkan dia sendiri yang berjanji bahwa apapun yang dia rancangkan dalam hidup kita, itu bukanlah rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang buruk, tetapi dia telah merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketakutan yang terus dipelihara akan berdampak sangat buruk bagi diri kita sendiri. Sebab di dalam kitab Ayub 3 ayat ke-25 sampai ke-26 dengan jelas diperingatkan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Camkan baik-baik. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak dapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat.
tetapi kegelisahanlah yang timbul. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita takut, maka kita tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan baik. Dan tidak pernah mampu untuk menjalani kehidupan yang telah diberikan bagi kita. Ketika kita memelihara ketakutan, maka ketakutan itu akan menjadi penyakit yang membuat kehidupan kita semakin buruk dan tidak berkembang. Memelihara rasa takut akan membuat damai sejahtera itu hilang. Itu sebabnya jangan pernah memandang ketakutan, akan tetapi pandanglah Tuhan yang selalu memberi kekuatan, jalan keluar, dan berkat dalam kehidupan setiap kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 56 ayat ke-4 sampai ke-5a. Biarlah ini menjadi kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Tuhan yang firman-Nya kupuji, kepada Tuhan aku percaya, aku tidak akan takut. Saya mau mengajak kita meresponi firman Tuhan ini dengan bersama-sama kita berkata, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Bapa-Ku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau buang semua belenggu ketakutan yang ada dalam hidup kita. Sebab Bapak Ibu Saudara, seperti tadi di banyak katakan, ketika kita merasa takut, maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Daripada memperkatakan hal-hal yang menakutkan, perkatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebagaimana di Mazmur dikatakan, pada waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Pada saat rasa takut itu datang dalam hidup kita, bangun iman percaya kita bahwa kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan, dan yang menyertai kita jauh lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kita. Sehingga tidak ada satu hal pun yang patut kita takutkan dalam hidup ini. Ketika Tuhan ada bersama dengan kita, siapa
lawan kita. Yang setuju, mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Bapa-Ku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi dengan iman katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Bersama-Mu Tuhan, kami cakap menanggung segalanya. Bersama-Mu kami percaya, kami menang selamanya. Bersama-Mu Tuhan, kami selamanya. Kami percaya.
berikan kemenangan, berikan kemenangan. Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Kami sungguh menyadari bagaimana Engkau begitu mengasihi kami sedemikian rupa. Dengan kasih-Mu yang kekal. Bahkan Engkau sendiri telah menarik kami ke dalam rengkuhan-Mu dan mendekap kami dengan kasih setia. Setiap kali kami merasa putus asa, di saat kami merasa hilang semua semangat dan pengharapan kami, di dalam segala hal, Engkau menjadikan kami pemenang melalui kasih. Bahkan tidak ada satupun dalam semua ciptaan yang dapat memisahkan kami dari kasih setia. Tidak juga kematian atau hidup, malaikat atau roh jahat, masa sekarang, masa depan, atau kuasa lain. Sementara di dalam sebuah perlombaan, semua pelari berlomba, tetapi hanya seorang yang mendapat hadiah. Dan penyertaan-Mu lebih dari cukup untuk memenangkan, bahkan menyelamatkan kami. Itu sebabnya kami percaya kepadamu, dengan tidak membiarkan rasa takut menguasai diri kami. Bahkan kami meletakkan seluruh pengharapan kami di dalam-Mu. Dan inilah keyakinan kami. Jika Engkau menyertai kami, siapa yang dapat mengalahkan kami? Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati dengan kekuatan yang luar biasa, kita mau angkat kedua tangan kita di dalam hadirat Tuhan. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Bapa Surgawi, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa melimpahi kita dengan segala kebaikan dan kekuatannya. Mari semua kita yang kuat, sama-sama kita katakan, amin.